cantik ya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Matpon ya Genji Koi Farm. Di sini gila guys untuk view-nya. Tuh, lihat di belakang saya. Di sini banyak banget matpon dari breeder-breeder lain juga. View-nya bener-bener keren banget karena ini kita berada di bagian lebih ke atas lagi dari pegunungan di Niigata. Jadi makanya view-nya jauh lebih keren lagi guys. Tuh di bawah matpon-matponnya. Jadi kayak tingkat bertingkat gitu guys, kayak pundak berundak tuh. Nah seperti biasa kita review dulu ya untuk matpon di sini seperti apa. Nah di sini pasti selalu disiapin untuk semacam protektor biar tidak ada predator-predator yang mangsa si ikan koinya. Ini ada kayak tali untuk mancing guys. Tuh, ini biar kayak bangau segala macam nggak memangsa si ikan koi. Nah kemudian, ini kan banyak yang nanya juga nih, gimana ceritanya mereka kuras tanpa menggunakan pompa nih. Jadi mereka menggunakan button drain seperti ini guys tuh. Jadi di setiap level ada bottom drainnya untuk biar menghabis airnya. Kemudian kita lanjut lagi guys. Nah di sini kita bisa lihat di sini ada untuk tempat. Nah sebelum kita ke situ, ini kita review dulu ini guys tuh. Nah jadi ini nih kalau ada sesuatu yang lewat, ini ada alarmnya nih guys tuh. Nah ini untuk mengusir para predator segala macam. Jadi ada alarmnya nih tuh. Nah, keren banget ya. Nah, jadi mereka memanfaatkan teknologi guys tuh. Jadi semacam apa ya, suara-suara gitu untuk mengusir para predator, entah itu kayak beruang segala macam atau hewan predator yang lainnya. Ini kita lewat lagi ya, coba kita. Tuh, suara-suara hewan guys pakainya. Tuh, sini juga ada nih alarmnya. Tuh. Nah ini ditempatkan di dekat untuk tatakan pakan. Biasanya di sini tatakan pakannya guys. Tuh. Nah di sini saya nggak tahu nih hewan apaan nih guys tuh. Kayak serangga-serangga gitu di bagian bawah. Kalau ada yang tahu di kolom komentar ya. Kalau aja ini bisa dijadiin sebagai pakan alami untuk ikan koi ini. Tuh di bagian enggak. Tuh. Sekarang suara anjing guys. Gokil banget. Sekarang proses penjaringan dulu sebelum kita harvest. Jadi nanti ini untuk jaringnya nanti akan dikulin di sebelah sana. Nah ini makanya lagi proses dijaring terlebih dahulu ikan-ikannya. Kalau di sini sepertinya nggak terlalu dalam ya, seperti di matpon sebelumnya. Kayaknya kita pindah aja kali ya guys, ya berisik banget di belakang sini. Nah ini juga airnya ini hijau guys, ini gangga atau semua lumut gitu yang bagus mungkin untuk menekan pigmen ikan. Nah ya sebagai pengganti spirulina kali ya, yang namanya di matpon ya. Nah seperti ini juga ada bebatuan-bebatuan pasti di setiap matpon ini yang mungkin yang menambah mineral-mineral di air yang ada di matpon. Tuh ini guys, kayaknya di Indo juga perlu tambahin nih beberapa batuan-batuan gini nih guys nih, biar ikannya grow ya maksimal, skinnya juga maksimal nih sepertinya. Cuma nggak tahu jenis bebatuannya sama nggak ini di Indonesia nih.
Kok aku belum dapat Pak Haji ya? Nah, aja beda. Bisa. Mahal. Bagus. Dasar ya. Nah, Merahnya? Oh, undi ya. nah ini yang pertama setelah dimasukkan pertama dimasukkan dulu ikannya ke bak bocil. Habis dari bak bocil itu dimasukkan ke plastik mungkin sekitar 5 ekor. Nah, setelah itu nanti akan ditaruh di bak aklimasi di sini. Ini guys, gitu prosesnya. Iya. Iya. Nah, cepetan bapak jangan. Ini susah ikutinnya. Kohakunya. Macam mengganggu. Oh. Satu kantong seperti ini sekitar 5 ekor. Wah, lepas saja Pak. Sekitar 5 ekor. Nah, terus kita masukkan ke bak aklimasi gini guys. Nah. Oh, asaginya, wow, very outstanding ya guys ya. Ini lagi Om Ded, maaf. Nah, ini kita harus lakukan cepat ya guys ya, biar ikannya nggak terlalu lama stres. Kasihan soalnya kalau kelamaan. Jadi ini harus cepat kita kerjakan. Sini Om Ded, pas. Wah, aku satu, soa satu baru. Wow, nice skin. Oke. Ini jumlahnya ada sekitar 35 ekor nisai. Keren nih panennya guys. Oh, soalnya wow. Ada video. Wah. Udah ditandain semua ya. Sekali lagi berarti. Nah, kemudian dimasukin masih ada. ke situ tuh guys tuh. Satu lagi baru lagi pada. Nah, sekarang posisinya 31, sementara harusnya ada 35 ekor. Nah, jadi ini akan coba kita serok lagi untuk cari 4 ekor yang masih tersisa di matpon. Itu Bulu babi ya, bukan ya? Salah satu yang kita perlu pelajarin di Jepang itu ya, khususnya di breeder-breeder di sini, itu cara mereka menjaga populasinya. Nah, bayangin aja, untuk matpon segede ini, isinya itu cuma 35 ekor nisai guys. Gila, betapa space yang diberikan ke ikan koi itu benar-benar cukup besar. Jadi ya makanya nggak heran mereka untuk ikan-ikan hasil panen mereka atau hasil harvestnya mereka itu grow-nya bisa maksimal guys, gitu. Belum lagi pakannya di sini sangat melimpah pastinya ya, baik itu pada pakan alami, ada beberapa serangga atau mungkin kodok-kodok dan juga siput-siput atau mungkin udang, kita nggak tahu di dalamnya. Terus juga belum lagi ada pakan tambahan yang mungkin di sini pakan benar-benar, dan nggak perlu khawatir masalah kualitas air, masalah amoniak segala macam, karena matponnya jauh lebih besar untuk mengelola amoniak ataupun nitrat tersebut, gitu guys. Nah, ini udah terkumpul, harusnya udah dapat 4 ekor yang tadi kita cari, karena sudah 35 tapi tadi baru ada 31 ekor. Nah, itu udah kelihatan tuh. Nah, ini kita dapat guys, ternyata dapat 2 ekor, berarti ada 2 ekor lagi yang nggak ketemu. Sekarang udah beres proses untuk harvestnya.
Habis ini kita balik lagi ke greenhouse untuk seleksi kembali dan pilih yang mana mungkin yang layak kita untuk bawa balik ke Indonesia. Nah, sekarang kita sudah berada di greenhouse-nya. Saatnya kita seleksi ikan yang baru saja kita harvest tadi ya guys ya. Mudah-mudahan ada lagi yang kita bisa bawa pulang nih ke Indonesia ya. Ini ada 2 kohaku nisai. Ini lagi diseleksi semuanya, jadi udah disentuhin, dibeda-bedain bak dan harganya masing-masing. Jadi ini beda, itu di sana juga beda. Nah, kalau kita pilih langsung masukin aja ke jaring. Di sana? Ini masih proses seleksi untuk gradingnya berdasarkan harga-harganya guys ya. Ini dia hasil panen kita yang tadi guys, yang 35 ekor. Wow, sangking cakep banget ya. Soalnya juga terlihat lebih jelas tuh show-nya. Kalau saya sih sangkenya itu sangat tertarik banget lihatnya tuh sangkenya. Tuh yang sangke itu guys tuh. Ini soalnya juga sunginya bagus banget ya. Terus mana lagi ya? Ini Swanun jinrinnya nih bagus juga nih Swanun jinrinnya guys tuh. Terus kohakunya juga cakep banget tuh, kohakunya yang di bawah. Oh, nanti kita lihat ya, bisa dapat nggak ya? Jadi ini mereka sedang diskusiin. Ini masuk bak yang mana untuk menentukan harga dan kategorinya. Hah? Nah, ini incaran nih sangkenya nih Pak Ji. Keren banget ya. Ini bagus nih. Ini bagus sekali. Ini. Ini masuk kemana? Ternyata masuk ke kategori. Ini ada salah satu jenis yang unik guys nih, ada namanya akabeko. Kayak hitsuri tapi di sirip dayungnya itu dia tetap merah, nggak hitam seperti hitsuri. Oke guys, tadi kita udah beres untuk untuk pick ikan di Genji Koi Farm. Sekarang kita lanjut lagi untuk di breeder berikutnya. Terima kasih.